Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program kesaksian iman yang luar biasa ini. Dan doa saya, kerinduan saya Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya menjadi berkat yang besar bagi banyak orang karena Bapak Ibu dan teman-teman semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah agar menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Syafiq Hasim ya. Luar biasa sekali. Beliau menceritakan bagaimana fatwa-fatwa dari ulama-ulama Salafi yang menyatakan bahwa sepak bola itu haram. Jadi kaum muslimin dan muslimat itu dilarang untuk menonton sepak bola karena sepak bola itu adalah hiburan yang sia-sia, hiburan yang tidak berguna, membuang-buang waktu dan membuat kegiatan keagamaannya menjadi terhambat. Nah, ini dia yang menjadi problematik bagi kaum muslimin dan muslimat. Nah, bagaimana ceritanya sehingga Pak Syafiq Hasim ini memaparkannya secara gamblang? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Pernah terpikir nggak kalau Avengers itu nyata, mereka kumpul di Jerman tahun 2006? Ini bukan cuma turnamen sepak bola. Ini adalah parade para legenda di puncak kejayaan mereka. Coba lihat Brasil, mereka bawa Magic Quartet, Ronaldo, Ronaldinho, Kakak, dan Adriano. Satu tim isinya kartu ikonik semua. Tapi jangan salah, Prancis punya Zinedine Zidane yang sedang memainkan tarian terakhirnya, didampingi predator mematikan seperti Thierry Henry. Di sudut lain, dunia menyaksikan transisi mahkota dari Luis Figo ke Cristiano Ronaldo muda di Portugal. Sementara Argentina, mereka punya Simfoni Riquelme yang melayani duet Maut Crespo dan bocah ajaib bernama Lionel Messi. Belanda datang dengan trio Van Nistelrooy, Robben, dan Van Persie. Tuan rumah Jerman pun nggak mau kalah dengan ledakan balak dan duet maut Paul Diclos. Bahkan negara kuda hitam pun isinya monster. Ada Ibrahimovic di Swedia, Shevchenko di Ukraina, Nedved di Ceko, sampai Didier Drogba di Pantai Gading. Ditambah Golden Generation Inggris dan benteng baja Italia yang akhirnya jadi raja. Tahun 2006 adalah momen langka di mana setiap jengkal lapangan adalah milik para legenda. Sebuah era yang mustahil untuk terulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. FIFA World Cup adalah event olahraga yang paling mendapatkan jumlah penonton terbesar di dunia ini. Bahkan FIFA World Cup bisa dianggap sebagai pesta terbesar bagi warga dunia. Diperkirakan ada sekitar 5 miliar penduduk dunia menonton perhelatan olahraga terakbar ini. Ini bukan jumlah sembarangan, namun sangat luar biasa. Jumlah manusia yang luar biasa melimpahnya ini menonton olahraga sepak bola. Fenomena ini juga sekaligus menunjukkan bahwa hampir 80% penduduk dunia, kaum muda, anak-anak, bahkan kaum tua, mencintai sepak bola. Namun ada sejumlah kalangan yang tidak mau, bahkan melarang menonton, apalagi melakukan sepak bola. Siapa kalangan ini? Di kalangan umat Islam, kelompok Salafi adalah kelompok yang tidak membolehkan menonton sepak bola. Para ulama dan fatwa-fatwa yang mereka keluarkan pada umumnya mengharamkan sepak bola. Catatan ini ingin melihat fatwa-fatwa Salafi tentang pengharaman sepak bola dan alasan di balik pelarangan tersebut. Mari kita mulai dengan melihat bagaimana dakwah as-salafiyah, organisasi salafi yang bergerak dalam bidang dakwah di Mesir, memfatwakan sepak bola. Syekh Abdul Mun'im Al-Sahad mengatakan jika sepak bola profesional tidak diperbolehkan di dalam Islam. Dia mengatakan jika pelarangan sepak bola karena ada unsur komersialnya atau commercial value. Menurutnya, mereka yang bermain sepak bola atau juga termasuk yang menonton itu bisa lalai karena sepak bola adalah senang-senang saja. Mereka yang hobinya senang-senang bisa menyebabkan mereka terdistraksi dari Tuhan. Perhatian mereka bisa beralih dari Tuhan kepada benda-benda atau hal-hal ciptaan manusia.
Ini adalah alasan dibalik mengapa sepak bola dilarang. Namun jika alasannya seperti itu, mengapa sepak bola saja yang dilarang? Semua jenis olahraga bagi para penggemarnya dilakukan karena mereka mendapatkan fun dari melakukannya. Katakanlah bulu tangkis, bisbol, rugby, dan sebagainya. Selain itu juga olahraga, bekerja, mencari rezeki, juga bisa membuat terdistraksi dari Tuhan karena deadline target yang harus dicapai oleh seseorang. Sebelum fatwa di atas seorang ulama Salafi Mesir, Abu Ishaq al-Huwaini pada tahun 2010 mengecam sepak bola sebagai bentuk hiburan yang dilarang oleh Islam. Dia mengatakan semua hiburan tidak ada gunanya kecuali bermain-main dengan seorang pria bersama istrinya, anak-anak, dan kudanya. Jika seseorang duduk di depan televisi untuk menonton sepak bola atau semacamnya, dia akan melakukan hiburan yang tidak ada gunanya. Kita harus menjadi bangsa yang serius, bukan bangsa yang bermain-main. Berhentilah bermain-main, kata Syekh tersebut, mengabaikan anjuran Nabi Muhammad SAW tentang olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh. Komentar Syekh Huwaini tersebut mengaitkan pada fatwa agama kontroversial pada tahun 2005 oleh ulama militan di Arab Saudi yang mengecam sepak bola sebagai ciptaan orang kafir dan merancang ulang aturan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA untuk membedakannya dari sepak bola kaum sesat. Fatwa tersebut melarang kata-kata seperti pelanggaran, gol, dan penalti, serta pakaian seperti celana pendek dan kaos. Fatwa tersebut memerintahkan para pemain untuk meludahi siapapun yang mencetak gol. Di tengah euforia Piala Dunia Internasional 2014, seorang ulama ultrakonservatif Mesir, Yasir Burhami, mengatakan bahwa menonton pertandingan sepak bola tidak dapat diterima dalam Islam karena merupakan gangguan dan menghancurkan bangsa-bangsa. Dia mengatakan menghabiskan waktu menonton pertandingan adalah bencana yang membuat saya sangat marah. Menurutnya sepak bola adalah gangguan dari kewajiban agama dan duniawi yang pada akhirnya menyebabkan kehancuran bangsa dan rakyat. Namun Burhami mengatakan bahwa ada kondisi yang akan membuatnya haram atau tidak dapat terima dalam Islam. Jika itu mengalihkan perhatian Anda dari kewajiban agama Anda, memperlihatkan bagian tubuh yang menurut sebagian muslim harus ditutupi, atau menyebabkan muslim mencintai dan mendukung orang-orang kafir, dan katanya pertandingan sepak bola biasanya memenuhi semua kondisi tersebut. Alih-alih mendapatkan dukungan, fatwa dari Burhami ini justru menimbulkan protes karena membanjirnya protes atas fatwa dia dari masyarakat. Burhami menyatakan, saya hanya mengatakan jangan buang waktu Anda. Pada konteks Piala Sepak Bola Dunia 2022, Ketua Kongres Partai Ultrakonservatif dan mantan Presiden Partai Yunis Makyun mengkritik para pencinta sepak bola yang menghabiskan waktu menonton pertandingan Piala Dunia di Qatar. Fatwa yang Makyun keluarkan sebenarnya untuk menanggapi pertanyaan dari seorang penonton yang bertanya apakah sepak bola diperbolehkan dalam Islam. Dia mengatakan, menonton 22 orang berlari mengejar bola adalah buang-buang waktu. Seorang muslim seharusnya tidak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang mengalihkan perhatian orang-orang dari beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya dia mengatakan orang-orang yang menghabiskan waktu berjam-jam menonton pertandingan sepak bola dapat menggunakan waktu ini untuk melakukan sesuatu yang benar dan bermanfaat, seperti membaca bagian dari Al-Quran. Musuh-musuh Islam menggunakan permainan ini untuk mengalihkan perhatian orang dari saudara-saudara kita di Palestina yang dibunuh setiap hari. Dan hal menarik dari FIFA World Cup 2026 ini adalah mereka menghormati kekhususan bendera Saudi Arabia, di mana bendera ini tidak menempel tanah karena di dalam bendera ada kalimat La ilaha illallah. Apa artinya di sini? Sepak bola yang selama ini diharamkan atau dikecam oleh kalangan Salafi sebenarnya tidak selalu bersifat memusuhi agama atau sekuler, namun hal-hal yang ada unsur keyakinan agama
mereka bisa memberikan penghormatan. Konteks bendera Saudi Arabia ini adalah contoh yang sangat menarik. Lalu apakah dalam FIFA World Cup 2026 ini masih ada suara ulama Salafi yang mengharamkan sepak bola? Yasin Qadhi, ulama lulusan Universitas Madinah yang warga Amerika ini, mengeluarkan pernyataan soal Piala Dunia 2026. Dia mengatakan sepak bola bisa haram karena ini buang-buang waktu. Menonton sepak bola dianggap membuang waktu alias tidak berguna. Sepak bola yang juga dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan haram dan sepak bola menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Pandangan ini tidak mengharamkan bola secara mutlak. Asalnya menonton bola bisa menjaga dari kejatuhan pada 3 hal di atas. Namun kalau menonton sepak bola itu sebagai buang waktu dan karenanya haram, maka poin ini tidak sepenuhnya benar. Karena menonton bola itu dianggap oleh kalangan orang modern sebagai refreshing setelah orang bekerja keras selama seminggu dan sebagainya. Sebagai catatan, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh kaum Salafi yang mengharamkan sepak bola makin lama makin kehilangan pengikutnya karena penonton sepak bola dari masa ke masa naik terus dan sebagian terbesar justru penontonnya adalah umat Islam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capo Verde, tim paling ajaib. Ya, mereka lolos ke 32 besar tanpa kemenangan. Bayangkan, sang kiper mantan tukang listrik yang telat debut. Backnya nemu dari LinkedIn. Tidak ada liga profesional, adanya liga amatir yang disponsori oleh penunggang keledai. Itu kisah dari Capo Verde, tim paling mengejutkan di Piala Dunia 2026 ini. Saat grup diumumkan, semua orang langsung berani bertaruh. Capo Verde akan menjadi juru kunci. Tapi siapa sangka, mereka malah menggila. Di pertandingan pertama menghadapi Spanyol, Capo Verde tampil habis-habisan. Kiper mereka, yang juga pelatih voli pantai, melakukan 7 save krusial. Di pertandingan kedua, ketika menghadapi Uruguay, mereka kembali meledak, mencetak gol pertama di Piala Dunia, sekaligus menahan Uruguay 2-2. Pada game ketiga, mereka menghadapi Arab Saudi, anak kesayangan AFC. Ini adalah partai hidup mati bagi kedua tim, dan Capo Verde berhasil menahan imbang 0-0 sampai akhir laga. Di saat bersamaan, Spanyol mengalahkan Uruguay 1-0. Dengan hasil ini, mereka menjadi runner-up grup menemani Spanyol. Ya, sebuah negara debutan yang lolos babak gugur 32 besar tanpa kemenangan. Satu keunikan dari negara ini, penduduknya hanya 500.000 jiwa. Tapi yang menjadi diaspora dan menetap di luar negeri mencapai hampir 1 juta jiwa. Tim sekelas Norwegia dipaksa meladeni permainan drama kasar dan aksi guling-guling memuakan dari pemain Irak setiap kali mereka merasa aman. Ini Piala Dunia, beda kasta. Di kompetisi Asia yang kita sering melihat, pemain Timur Tengah memainkan drama sepak bolanya, bukan panggung teater murahan. Kalian lihat sendiri kan, begitu Iral menyamakan skor, stadion mendadak berubah menjadi panggung drama. Jatuh mengerang kesakitan seolah mati suri, sebentar kemudian lari kencang lagi. Ini adalah taktik Timur Tengah yang masih dibawa di panggung dunia yang sudah sangat familiar bagi kita. Ternyata penderitaan kita saat menghadapi tim bergaya tarkam seperti ini di level Asia, kini dirasakan langsung oleh raksasa Eropa. Sentilan keras, negara yang hanya bisa mengandalkan guling-guling untuk mempertahankan skor itu, tidak layak berada di panggung Piala Dunia kalau boleh jujur. Haaland menjadi man of the match di pembuka grup tersebut, mengungkapkan terasa berat menghadapi drama pemain Timur Tengah tersebut, dan membandingkan Indonesia yang layak lolos Piala Dunia. Saya melihat beberapa tim Asia yang sedang berkembang seperti Indonesia memiliki semangat yang luar biasa. Mereka bermain dengan energi besar, berani melakukan duel, dan tetap mencoba menyerang. Masa udah lewat bahwa Messi di umur 39 cetak 5 gol, Ronaldo cetak 2 gol keren di umur 41 is okay. Tapi Piala Dunia kan lebih dari cuma 2 pemain itu. Tapi capaian di usia itu lu nggak anggap sesuatu yang spesial? Ya sesuatu yang spesial, cuman banyak yang lebih spesial lagi. Bagaimana lu mau bisa kurasa dengan 158.000 penduduk bisa ikut Pildun? Kurang spesial apa itu? Cape Verde 500 dulu bisa ikut Pildun. Kurang spesial apa itu?
yang nggak punya pembinaan seperti di Argentina, seperti di Portugal yang pembinaannya udah jelas, yang ibarat main cari lapangan rumput aja susah di negara-negara itu. Itu kan sebuah prestasi yang luar biasa. Ya, Lionel Messi belum berhenti mencetak gol. Dalam pertandingan terakhir di fase grup, di grup J Piala Dunia 2026, Lionel Messi kembali menyumbang 1 gol dalam kemenangan Argentina 3-1 atas Yordania. Kemenangan ini memastikan langkah Argentina menuju ke fase gugur dan akan bertemu dengan Tanjung Verde. Yang luar biasa di pertandingan ini adalah Messi mencetak gol meskipun hanya bermain sebagai pengganti ketika dia masuk pada menit sekitar 60. Hanya bermain 30 menit, tapi Messi tetap menyumbang 1 gol bagi Argentina. Ini membuat Messi sekarang menjadi pencetak total 19 gol di ajang Piala Dunia sepanjang karirnya. Jumlah yang akan sulit dikejar oleh pemain manapun, termasuk oleh Mbappe, oleh Ronaldo, dan sebagainya. Dan di Piala Dunia 2026 ini sendiri, Messi sudah menyumbang 6 gol. 6 gol. 3 gol, 2 gol, dan sekarang 1 gol. Jumlah yang luar biasa untuk seorang pemain yang sudah berusia 39 tahun. Yang hebat adalah, dengan catatan tambahan 1 gol yang dibuat oleh Messi kali ini, Messi juga menobatkan dirinya sebagai pemain yang konsisten mencetak gol secara beruntun dalam 7 pertandingan di ajang Piala Dunia sejak 2022 sampai sekarang 2026. Messi mulai mencetak gol ke gawang Australia pada Piala Dunia 2022, dan sesudah itu setiap pertandingan di Piala Dunia 2022 maupun 2026 selalu mencetak gol. Luar biasa. Ini catatan yang tidak pernah bisa disamai oleh siapapun. Dan peluang Messi untuk memperpanjang catatan rekor yang luar biasa itu masih bisa. Karena di laga berikutnya di fase gugur, Argentina akan berhadapan dengan Tanjung Verde. Argentina punya peluang untuk mencetak gol lagi, Messi punya peluang untuk menambah jumlah golnya. Kalau sekarang sudah 19 gol, nanti mungkin akan bertambah jadi 20. Kalau sekarang sudah 7 pertandingan beruntun, mungkin nanti bisa jadi 8. Messi belum berhenti mencetak gol, dan kita perlu menunggu gol-gol Messi selanjutnya. Jadi kalau teman-teman masih ingat match Argentina yang pertama kali Messi hat-trick, itu ada beberapa momen Messi itu cuman scan, cuman lihat kanan, kiri, dapat bola, 1, 2, 3, gol di sudut yang sama terus. Itu skill apa tuh? Skill scanning atau memang itu diajari? Enggak, itu scanning itu cuman ibarat lu melihat sikon. Oke. Pada saat lu melihat sikon, lu mendapatkan informasi. Informasi adalah di sini ada berapa pemain, di sini berapa pemain. Dari informasi ini lu kelola. Outputnya adalah gua harus lari kapan, gua harus lari kemana. Itu namanya timing. Dengan timing itu, kenapa bisa timing tepat? Karena football IQ. Udah dilatih berdasarkan pengalaman juga. Jadi dia tahu kalau ada pemain segini, bolanya gue taruh di sini, gue akan ke sini. Kalau ada pemain segini, gue tahu bolanya akan di sini, gue akan taruh sini. Dan itu dia udah paham semua. Karena this is gift yang nggak ada pemain miliki. Hanya Messi. Di umur 39 loh, bisa main kayak gitu. Hari ini masih ulang tahun. Itu insane. Ketika Messi muda mengejar mimpi bersama Argentina, Lionel Scaloni sudah berdiri di sisinya. Bukan sebagai pelatih, melainkan rekan seperjuangan. Mereka mengenakan warna yang sama, berjuang untuk bendera yang sama, tanpa pernah tahu bahwa perjalanan mereka akan menjadi salah satu kisah terbesar dalam sejarah sepak bola. Waktu berlalu, dan takdir mempertemukan mereka kembali. Scaloni kembali sebagai pemimpin, membimbing Messi menuju puncak kejayaan. Bersama, mereka menaklukkan Copa America, Finalissima, hingga Piala Dunia. Dari sekadar rekan setim, mereka berubah menjadi duo legendaris yang mengubah mimpi seluruh bangsa menjadi kenyataan. Sebuah kisah tentang takdir, loyalitas, dan keabadian Argentina. Ruang konferensi pers Piala Dunia mendadak berubah jadi momen paling emosional yang mungkin akan membuatmu terharu. Lionel Scaloni secara mengejutkan nekat melanggar prinsip kerasnya sendiri demi memberikan penghormatan kepada seorang kakek berusia 91 tahun. Sosok itu adalah Enrique Macaya Marquez, jurnalis legendaris yang mencetak rekor gila dengan meliput Piala Dunia untuk ke-18 kalinya. Pas sesi tanya jawab, jurnalis sepuh ini nanya hal paling sensitif. Apakah Messi bakal main di laga berikutnya? Biasanya Scaloni terkenal pelit banget dan nggak pernah mau membocorkan susunan pemain ke media. Tapi begitu melihat
Saat siapa yang nanya, Scaloni langsung melunakkan egonya dan bilang, saya nggak akan pernah menjawab ini ke jurnalis manapun. Tapi khusus buat Anda, Messi nggak akan jadi starter. Jawaban jujur itu langsung disambut tepuk tangan riuh satu ruangan. Scaloni bahkan langsung jalan menghampiri sang kakek, memeluknya dan mengajaknya foto bersama. Melihat aksi luar biasa dari Scaloni ini, menurut kalian apakah dedikasi jurnalis legendaris ini bukti kalau sepak bola itu memang lebih dari sekedar permainan? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saat ini kita menyaksikan gelaran Piala Dunia di Amerika, Kanada, dan Meksiko tahun 2026 ini. Dan kita menyaksikan betapa menghiburnya pertandingan-pertandingan sepak bola tersebut dan membuat kita merasa terwakili sebagai orang-orang atau penggemar bola. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, inilah sebuah kisah yang menarik dari para ulama Salafi dan kaum Salafi yang mengharamkan sepak bola. Tetapi dunia telah berubah, dunia tidak lagi melihat sepak bola itu sebagai suatu hal yang menghambat, tetapi suatu hal yang menghibur, olahraga yang meningkatkan adrenalin dan membuat kita menjadi semakin sehat. Kita bisa menghilangkan stres dan kita bisa meningkatkan daya nalar kita dengan berolahraga. Marilah Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita mensyukuri bahwa Tuhan memberikan kita kenikmatan untuk menyaksikan hiburan sepak bola Piala Dunia kali ini. Tetaplah percaya, tetaplah semangat, teruslah bersaksi, teruslah menjadi berkat besar bagi banyak orang, dan teruslah berdoa bersyafaat bagi setiap jiwa agar mengalami kasih Kristus, mengalami lawatan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tuhan beserta kita dan pasti memberkati kita dengan berlimpah-limpah, sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.